ada yang tidak pernah sakit. Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, saya sakit, ulama sakit, antum sakit. Kadar sakit antum ini, bagaimana cara mengatasinya? Turun kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu urutan-urutan untuk solusi berijtihad. Ya, apa diantaranya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah kisahkan Nabi Yunus dengan persoalan kehidupannya dan selalu diakhiri dengan kalimat yang indah. Allah akan berikan solusi pada orang yang mengalami peristiwa yang sama. Artinya, peristiwa itu akan terjadi di masa depan dengan cara yang berbeda tapi dengan solusi yang sama. Tinggal Anda pelajari. Masalahnya kenapa orang sering sulit pernah selesai? Karena tidak pernah mempelajari kadar masalahnya. Antum cek di Quran. Masalah rumah tangga misal, dari persoalan yang paling ringan salah komunikasi sampai persoalan yang paling berat itu ada plus dengan solusinya. Kadang-kadang ada orang yang punya masalah, solusinya dengan senyuman saja selesai, tapi 3 tahun nggak tuntas-tuntas karena nggak dia lihat tentang jenis masalahnya. Sama dengan ini teman-teman sekalian, mohon izin, sakit tidak ada yang tidak pernah sakit. Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, saya sakit, ulama sakit, antum sakit. Kadar sakit antum ini, bagaimana cara mengatasinya? Turun kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu urutan-urutan untuk solusi berijtihad. Ya, apa diantaranya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Satu, Allah dengan turunnya ujian itu ingin mengantarkan Anda ke surga dan menuntut Anda untuk serius mengatasinya. Kalimatnya menggunakan jahadu dari kata al-juhdu, punya 3 akar kata. Satu, kesungguhan merencanakan disebut dengan ijtihad. Anda lihat, oh ini saya punya penyakit ini. Musibah, alhamdulillah saya yang terpilih oleh Allah. Maka saya ditantang. Kemudian dengan adanya ini, supaya saya dengan izin Allah mengatasi penyakit ini. Ikhtiar. Rencanakan. Mana pilih? Dokter yang baik, sesuai dengan budget yang Allah kirimkan. Jangan rasakan kurang cukup pada Allah kembali. Anda kembali kepada Allah, maka Allah tidak punya batas dalam rezekinya. Minta. Kadang-kadang, rezeki yang datang cepat itu, bukan dari kerja keras Anda untuk berusaha. Kadang-kadang ketika Anda bermohon khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di situ datang solusi. Bukankah tidak sedikit Anda melihat orang-orang punya masalah berat, tidak punya uang, tiba-tiba viral kisahnya, dia bermohon kepada Allah, datang orang lain dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah mengobati penyakitnya. Dengan izin Allah. Tidak menutup kemungkinan. Dekati Allah, rencanakan, mana nih ikhtiar saya yang cocok sesuai dengan rezeki yang Allah titipkan pada saya. Datang. Kemudian jihad dengan fisik. Setelah direncanakan, tahu, datang. Setelah itu mujahadah, ini yang paling berat. Mujahadah itu artinya memerangi perasaan-perasaan yang tidak tepat dalam diri kita. Seperti ini misalnya. Begitu sudah ikhtiar, Allah menuntut pada Anda dengan penyakit itu, ikhtiar Anda, bukan sembuhnya Anda. Sembuh itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Kadang-kadang ada orang yang telah ikhtiar kemana-mana, dokternya bagus, uang banyak, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena yang Allah tuntut dari penyakitnya bukan sembuhnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah saat sakit dia banyak istighfar? Bukankah saat sakit banyak berdoa? Bukankah saat sakit banyak bertobat? Itulah yang bisa mengumpulkan pahala. Jangan-jangan bahkan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Anda belum sembuh. Bukan karena sembuhnya, karena Allah ingin saat Anda wafat bebas Anda dari penyakit-penyakit keburukan. Maaf, maka dengan istighfar dosa diampuni, hilang penyakit Anda, penyakit hati Anda. Dengan istighfar hilang dosanya, dengan taubat hilang dosanya. Dengan sakit di rumah sakit tidak ada kesempatan untuk menonton yang tidak baik. Masya Allah, yang kelihatan itu saja. Tidak ada kesempatan untuk bergibah, tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat lagi, ditahan di situ. Kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Bukankah luar biasa? Kalau cara pandang seperti ini, nikmat kehidupan kita. Setiap orang punya masalah. Saya juga sama. Apakah Ustadz tidak punya masalah? Punya. Dan masalah saya kadang lebih banyak daripada antum. Nih, masalah antum nih. Saya pikirin juga. Tuh. Bukan berarti nggak punya masalah. Ya, jelas ya? Jadi, yang seperti ini, yang dituntut ikhtiar antum. Dan ikhtiar tidak punya batas. Sepanjang ada antum berikhtiar. Ikhtiar itu bukan cuma datang ke dokter. Ikhtiar antum berdoa, itu bagian dari ikhtiar. Bukankah Nabi Ayub disembuhkan ketika berdoa? Silahkan cek. Maka saya sarankan bagi teman-teman ini yang bertanya, buka Quran surah ke-26 ayat ke-80, ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, buka Al-Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kalau ingin pakai sedikit resep dari Al-Quran, pertama, di Al-Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Setelah itu teruskan ke Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah itu sambungkan di Quran surah ke-26 ayat 80. Setelah itu sambungkan di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah lagi.
Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah. Dan tunaikan tahajud dalam tahajud untuk mohon kepada Allah. Mulai dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebut dengan syifa, penyembuh. Teruskan Quran surah 17 ayat 82, karena di situ Allah berjanji, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang bisa jadi penyembuh. Setelah itu bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Di situ sebagai tawakal Anda kepada Allah seperti Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau saya sakit pasti Allah yang sembuhkan, pasti Allah yang sembuhkan. Saya yakin ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Kalau kepada yang menyembuhkan saya tidak disembuhkan, kepada siapa lagi saya mesti minta disembuhkan? Ya Allah, semua orang mengatakan saya enggak sembuh, tapi Engkau tidak punya batas dalam kuasa-Mu. Kalau saya memohon kepada yang tidak punya batas dalam kuasa, tidak menyembuhkan juga, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya, ya Allah? Ya Allah, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta. Lalu kemudian gunakan amalan, lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Di akhir ayatnya ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub dan menyembuhkannya, Allah sampaikan, "Wa dzikra lil 'abidin." Kami sampaikan kisah ini untuk mengingatkan hamba-hamba Allah di masa depan, kalau punya penyakit yang sama, lakukan amalan seperti Ayub, kami akan menyembuhkannya. Terakhir, akhir dengan Al-Fatihah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kemudian takwa kepada Allah. Hasilnya, gak usah tunggu hasil, karena Allah yang menentukan hasilnya. Maka ketika Anda tawakal dengan izin Allah, ketika ini Anda amalkan, mendekat kepada Allah, penyakit belum sembuh pun dalam pandangan manusia, tapi hati Anda sehat. Tenang. Pilih mana? Pilih mana? Sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Pilih mana? Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang?